الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita masih berada di dalam bab anjuran at-targhib fi shalah mutlaqan, yaitu anjuran untuk memperbanyak salat sunnah mutlak, sekaligus membincangkan wa fadlur ruku' was sujud wal khusyu' dan kelebihan orang-orang yang sering ruku', sujud dan khusyuk. Tentu yang dimaksud dengan ruku' dan sujud ini adalah salat. Artinya salat sunnah. Karena tidak mungkin ruku' sendiri tanpa sebab dan tidak boleh sujud sendiri tanpa sebab. Bahkan dalam catatan para ulama, tiba-tiba kita melakukan sujud bukan karena ayat sajadah, bukan karena ingin bersyukur, bukan karena sahwi atau kelupaan dalam salat, tiba-tiba kita bersujud, maka itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Karena sujud adalah bahagian daripada ibadah. Apalagi bersujud kepada manusia tentu diharamkan. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis yang intinya adalah Rasulullah ingin mengatakan bahawa salat itu cahaya, salat itu penerang hati. Orang yang sering salat hatinya terang. Orang yang hatinya terang, pikirannya bijaksana. Maka rumah yang diisi oleh suami yang salat, rumah itu rumah yang terang. Istri yang salat menjadi cahaya dalam rumah tangga. Nah, sebaliknya suami istri yang tidak salat, maka mereka sedang berada di lorong-lorong kegelapan, jalan menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung hadis berikutnya. Sebenarnya kitab ini itu mempunyai dalam satu bab itu banyak hadis. Namun mengingat bahawa tidak mungkin kita menghabiskan setiap hadis, maka kita memilih-milih hadis dalam satu bab yang penting dan tidak berulang. Artinya saya meninggalkan hadis-hadis yang bunyinya berbeda tapi maknanya sama. Itu tidak kita ulang. Baik. Berikutnya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini perampok sebelum masuk Islam. Kalau lewat daerah Ghifar, semua kafilah yang melewati tempat dia berkuasa dirampok, dijarah hartanya, kemudian dibunuh orangnya dan dimutilasi. Salah satu kebiasaan Abu Dzar memutilasi, lalu meminum darah dari korban. Itu dalam sejarah Abu Dzar. Begitu bengis dan sadis Abu Dzar. Namun ketika mengenal Islam, dia orang yang paling taat. Dia yang paling benci kepada maksiat. Dia menyesali
hari-harinya di waktu jahiliyah, dan beliau termasuk salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan dekatnya beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang yang bertaubat, Allah terima taubatnya. Allah jadikan dia berbanding terbalik dengan kejahatan di masa lalunya. Abu Zar berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi syita. Rasulullah sering keluar di musim dingin, asyita. Di Arab itu ada 4 musim, namun musim yang paling kentara yaitu as-saif, musim panas, dan asyita, musim dingin. Di antara keduanya ada ar-rabi' wal kharif, musim gugur dan musim semi. Tapi itu sebentar. Wal waraq yatahafat, dan di waktu Rasulullah berjalan di musim dingin, daun-daun mulai berguguran, artinya mulai peralihan menuju ke musim panas. Di situ daun berguguran atau musim gugur bahasa kita. Fa akhadha bi ghusni min syajarah, dan beliau mengambil satu ranting yang gugur. Jadi satu dari ranting pohon yang jatuh beliau ambil ketika beliau sedang berjalan di musim dingin. Qala, lalu beliau berkata, ya Abu Zar, wahai Abu Zar. Qultu labbaika ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Nah, begitu bahasa sahabat dengan Nabi, dipanggil Nabi, jawabannya labbaika ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Jadi memang sahabat ini sangat-sangat beradab kepada Rasulullah, sangat-sangat. Hidup mereka, jiwa mereka korbankan untuk Rasulullah, karena mereka tahu itu jalan menuju surga. Orang yang mengikuti sunnah dari Rasulullah mengetahui salah satu penyebab masuk surga beradab dengan orang yang memberikan ilmu kepadanya, yang menjadi penuntun hidupnya, yang lebih tua umurnya daripada dia. Itu di antara jalan-jalan menuju surga. Maka orang yang berilmu bertemu dengan orang yang lebih tua umurnya dari dia, ilmunya keluar, tetap dia hormat, tetap dia segan, walaupun ilmu yang muda lebih tinggi daripada yang tua. Ini bahagian daripada ilmu. Tapi kalau orang yang berilmu kemudian menganggap yang di depannya atau jamaahnya, apalagi yang sudah berumur lanjut, dianggap anak-anak semuanya, ini menunjukkan ilmunya kurang, walaupun dia dijuluki alim. Begitulah seharusnya orang berilmu menghormati yang lebih tua umurnya, walaupun itu muridnya, walaupun itu jamaah pengajiannya. Begitulah ilmu mengajarkan. Jadi jangan sampai wate kagekeun gure, jadi sang-sang lainnya nubut mandum. Ini kecil semuanya, ini kecil semua. Tidak begitu. Tidak begitu diajarkan dalam agama. Baik. Lalu ketika Rasulullah mengambil ranting yang berguguran daunnya, lalu kemudian Rasulullah memanggil Abu Zar, lalu kemudian Rasulullah berkata, innal 'abdal muslim, ketahuilah sesungguhnya seorang hamba yang muslim, la yusalli salata yuridu biha wajh Allah. Kalau ada seorang hamba yang muslim ketika melakukan salat, yang salat itu diperuntukkan untuk Allah, jadi tidak ada tendensi apapun, bukan menampakkan kepada manusia, walaupun itu nampak, tapi hatinya tidak ada rencana untuk menampakkan pada manusia.
dan salat itu dilakukan memang benar-benar mengharapkan ridha Allah. Salat yang dimaksud di sini semua salat, termasuk kenapa dimasukkan ke dalam bab ini, yaitu orang-orang yang melakukan salat sunnah mutlak. Di minggu yang lalu kita sudah mengabarkan salah satu amalan yang baik adalah memperbanyak salat sunnah mutlak. Itu salat sunnah mutlak tidak ada prosedur, tidak ada waktu khusus, tidak ada penyebab khusus. Kapanpun boleh, kecuali di waktu-waktu yang memang dimakruhkan atau diharamkan bagi sebagian ulama untuk melakukannya. Itu ketika terbitnya matahari, ketika sedang tergelincirnya matahari dari atas kepala menuju ke salat zuhur, dan ketika terbenamnya matahari. Itu semua waktunya 15 sampai 20 menit. Itu masa-masa yang dimakruhkan, ada yang mengatakan diharamkan salat. Selain daripada itu, salat sunnah mutlak boleh dilakukan kapanpun. Ketika sedang galau, sedang kacau, pikiran tidak bisa tenang, sedang ribut dengan istri, istri sedang ribut dengan suami, lakukan salat sunnah. Gaji ditahan, salat sunnah. Apapun masalahnya, mengharapkan sesuatu dengan memperbanyak salat sunnah lalu berdoa, itu jalan-jalan membuat keputusan dari Allah datang lebih baik. Nah, jadi ini model salat sunnah mutlak. Kata Rasulullah, orang yang memperbanyak salat sunnahnya, tahafat anhu zunubuhu kama tahafata hazal warab an hazihi syajarah. Ketahuilah, kata Rasulullah, ketika dia salat, berguguranlah dosa-dosanya seperti berguguran daun-daun ini dari pohonnya. Begitulah Rasulullah menggambarkan begitu hebatnya orang-orang yang salat. Setiap kali dia salat, semua dosa-dosa berguguran, terutama dosa kecil. Namun dosa besar bisa hilang, terhapus kalau berurusan hanya dengan Allah, kalau diiringi dengan taubatan nasuha. Jadi dosa-dosa besar itu Allah bisa hapuskan kalau diiringi dengan taubatan nasuha. Dan dosa besar, ketika memohon ampun tapi kemudian mengulanginya kembali, maka Allah pending. Allah tidak akan ampunkan itu sampai Allah melihat benar-benar orang ini istiqamah dalam taubatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dosa kecil yang diulang-ulang itu bisa menyebabkan dosa besar. Dosa kecil yang diulang-ulang itu bisa menyebabkan dosa besar. Jadi kalau cara yang paling efektif mengampunkan dosa-dosa kita, memperbanyak salat. Di mana Allah letakkan dosa itu? Dalam hadis yang lain, Allah letakkan dosa-dosa kita di pundak. Hadis Nabi menyebutkan dosa kita diletakkan di pundak. Ketika kita sujud, berguguranlah dosa-dosa itu. Mungkin kita tidak bisa membaca dengan penglihatan, tapi kita bisa meyakini dengan hati, karena yang mengatakannya Nabi SAW. Jadi orang yang banyak salat adalah orang yang menggugurkan dosa-dosanya. Jadi jemaah belakang Allah itu kalau berhubungan dengan Allah, Allah bisa ampunkan. Tapi satu catatan, kalau berhubungan dengan manusia, Allah tidak akan ampunkan sampai diampunkan, dimaafkan oleh manusia tersebut. Seorang pencuri taubat, jalan menuju taubat, kembalikan semua barang yang pernah dia curi. Oh, dia tidak berani menemui tuan rumah, takut ketahuan satu komplek ternyata dia pencurinya. Maka dia tinggalkan
harta kepada yang telah dia rugikan melalui orang lain. Ganti. Pencuri kalau sudah kaya, ganti. Kalau tidak diampunkan Allah SWT. Kalau berhubungan dengan manusia, orang yang berhutang, taubat, harus bayar hutang. Jangan mengira taubatnya bisa menghapuskan hutangnya. Tidak, sama sekali tidak. Jadi lebih susah berhubungan dengan manusia daripada berhubungan dengan Allah kalau dalam urusan dosa. Maka jangan memperbanyak urusan dengan manusia yang sifatnya berdosa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rabi'ah bin Ka'ab jadi pada suatu hari Rabi'ah bin Ka'ab berkata, kuntu akhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang berkhadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nahari, pada siang hari. Jadi Rasulullah ini beliau punya orang-orang yang tidak dipaksa tapi memberikan khidmatnya kepada Rasulullah. Dan itu ada beberapa sahabat. Yang paling sering di rumah Rasulullah, Anas bin Malik, karena diberikan oleh ibunya dari waktu kecil. Waktu Rasulullah ke Madinah, berlomba-lomba orang untuk berkhidmat ke Rasulullah. Datang ibu Anas bin Malik, lalu mengatakan kepada Rasulullah, kami tidak bisa memberikan harta, yang kami punya cuma anak. Ya Rasulullah, kutitipkan Anas padamu, suruhlah dia apapun yang menjadi kebutuhanmu. Nah, itu pemberian seorang ibu kepada Rasulullah. Nah, jadi dititipkanlah Anas, dijadikan orang yang berkhidmat ke Rasulullah. Maka hadis dari Anas cukup banyak, Pak. Karena Anas paling sering bersama Nabi SAW. Kerjanya beda-beda. Kalau Anas bin Malik sering bersihkan rumah, kemudian membersihkan urusan-urusan di luar rumah yang seputaran rumah. Kemudian Ibnu Mas'ud juga sering ke rumah Rasulullah berkhadam kepada Rasulullah. Ibnu Mas'ud sering menyiapkan sandal, alat-alat ketika Rasulullah mau pergi. Rabi'ah bin Ka'ab juga berkhadam kepada Rasulullah. Jadi semua ada kerja masing-masing dalam sejarah para sahabat ini. Fa iza kana al-lailu, jadi Rabi'ah kalau berkhadam ke Rasulullah itu sering di siang hari. Ketika datangnya malam, awaitu ila babi Rasulillah fabittu indahu fala azalu asma'ahu yaqul subhanallah subhanallah subhana rabbi. Kata Rabi'ah, siang dia sibuk melayani Rasulullah kebutuhan apapun. Ketika malam, Rabi'ah sering mendekat ke pintu Rasulullah. Jadi beliau mendekat ke depan pintu Rasulullah dan beliau mendengarkan selalu dalam rumah Rasulullah. Jadi ini bukan ngintip, Pak. Jadi beliau mendekat ke rumah Rasulullah, ingin mengetahui Rasulullah melakukan apa di malam hari. Jadi maksud di malam hari ini adalah di tengah malam. Dan aku mendengar, kata Rabi'ah, beliau selalu mengucapkan sepanjang malam, karena Rasulullah sering qiyamul lail, yaitu kalimah subhanallah subhanallah subhana rabbi. Begitu kalimat-kalimat yang sering terdengar dari dalam rumah Rasulullah. Hatta amallu au taghlibani aini fa ana, sehingga aku sampai tidak mampu lagi untuk bertahan mendengarkan zikir Rasulullah. Jadi Rabi'ah ini sering berada di depan pintu Rasulullah untuk mendengarkan amalan Rasulullah
dan yang dia sering dengar Rasulullah berzikir di malam hari sampai dia sendiri pun tidak mampu bertahan. Rasulullah masih menyambung zikir, tapi Rabi'ah sampai tertidur, tidak sanggup bertahan. Padahal Rasulullah yang ibadah. Anas hanya mendengar, Rasulullah tidak tidur, dia sudah tertidur. Rabi'ah merasa capek, kelelahan, mendengarkan Rasulullah berzikir. Rasulullah tidak merasa kelelahan. Faqala yawman, pada satu hari Rasulullah menemuiku, lalu berkata, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, salni fa'atika, mintalah sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikanmu. Nah, ini diantara kebaikan Rasulullah kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Rasulullah ingin membalas jasa, Rasulullah ingin membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Walaupun beliau Rasul, walaupun beliau pemimpin, beliau disegani, beliau dihormati, tapi tetap seorang Rasul menanyakan kepada orang yang telah berbuat baik, apa yang bisa saya tolong? Mintalah sesuatu, aku akan memberikannya. Maksudnya sesuatu itu, kebaikanmu selama ini bagaimana aku balas, wahai Rabi'ah? Engkau datang mengabdi kepada aku, berkhidmat, bagaimana aku balas ya Rabi'ah? Jadi Bapak Ibu, kita ini kalau dibuat baik oleh orang, walaupun kita orang besar, walaupun kita orang berilmu, kita dihormati, tetaplah pikirkanlah bahwa Allah menyuruh membalas kebaikan orang. Jadi kalau seorang guru, jamaahnya selalu memuliakannya, kadang-kadang dihadang di tengah jalan, diberikan sesuatu di masjid, dibawakan makanan, sakitnya guru dibawakan obat, itu guru itu sekali-sekali berfikir untuk membalas kebaikan. Namun kenapa banyak guru tidak membalas kebaikan? Karena jamaahnya terlalu ramai. Anak kedua bala. Kalau dibalas oleh seorang guru, maka dia membalas ratusan orang berbuat baik kepadanya. Jadi bukan bermakna guru itu sombong, tetapi tidak tahu cara balas bagaimana. Karena sekali balas bangkrut gurunya. Yang contoh barang. Jadi bagaimana ceritanya? Rasulullah mengatakan, kalau engkau tidak mampu membalas kebaikan orang dengan benda, maka ucapkanlah kalimat yang melebihi pemberian. Apa dia? Ucapkan jazakumullah khairah. Semoga Allah lah yang membalas kebaikanmu. Ini kalimat lebih baik daripada 1000 kali terima kasih. Kita kadang-kadang sebahagian tidak terbiasa, karena memang bahasa ini lebih sering kita ganti dengan terima kasih. Berbeda, Pak. Walaupun maksudnya sama, tapi berbeda. Terima kasih kita tidak pulangkan ke Allah, tapi jazakumullah kita pulangkan ke Allah. Maksudnya, aku tidak mampu membalas kebaikanmu. Kalaupun ku balas, paling sepadan atau lebih sedikit. Yang paling sanggup dan paling layak membalas kebaikanmu hanya Allah. Makanya Allah membalas kebaikan melebihi daripada yang kita beri. Maka ucapkanlah kalau diberi sesuatu, jazakumullah khairah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih. Pasti lebih, Pak. Pasti lebih. Karena setiap sedekah yang Bapak beri, kepada orang-orang, pasti dibalas minimal 10 kali lipat. Namun nanti dibuka celengannya di akhirat. Jangan berharap sekarang, karena kalau sekarang tidak dibalas pun kita tidak kurang apa-apa. Gaji ada, di rumah masih ada orang yang masak, anak berhasil kirim uang ke orang tua. Kita enggak dibalas kebaikan kita oleh manusia yang pernah kita berbuat baik kepadanya. Tidak mengapa, masih banyak pertolongan. Tapi di akhirat, yauma la tanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada pertolongan dari harta, tidak ada pertolongan dari anak-anak, kecuali amal saleh. Kita jadikan mereka amal saleh, baru dapat pertolongan. Disitulah Allah buka celengan-celengan kebaikan. Bapak, Ibu, teruskan kebaikan, banyak-banyak beri kepada sesama kita. Saya tunggu pemberiannya. Baik. Menyuji hari raya ni juga. Baik.
kira-kira begitu. Maka Rasulullah di balik kenabiannya, keagungannya, dia tanya sama pembantunya, orang yang membantunya. Ini bukan budaknya, Pak. Dia tanya, Rabi'ah, mintalah sesuatu. Aku berikan kepadamu kalau engkau minta. Maksudnya apa yang bisa aku balas kebaikanmu? Engkau atur sandalku. Rabi'ah ini lebih sering kerjanya apa? Menyiapkan pelana. Jadi kalau Rasulullah mau berangkat, dia bersihkan kuda, lalu dia siapkan pelana untuk Rasulullah berangkat. Begitu sahabat berlomba-lomba berkhadam kepada Rasulullah. Fakultu anzirni hatta andur ya Rasulullah. Tunggu sebentar, kufikirkan dulu apa yang mau ku minta. Kalau bukan Rasulullah yang bertanya, mungkin nggak perlu mikir, Pak. Ini karena Rasulullah tanya. Kalau diminta, pasti dikabulkan Allah. Maka dia berkata, sebentar ya Rasulullah, aku berfikir dulu apa yang harus ku minta. Wa tazakkartu anna dunya faniyah munqati'ah. Lalu aku berfikir, dunia ini fana, dunia ini terputus, munqati'ah. Maka dia mulai berfikir permintaan apa yang kuajukan yang paling bermanfaat untuk hidupku dunia dan akhirat. Karena kalau ku minta dunia, terputus. Misal kita minta balas sesuatu benda, dikasih mobil, dikasih motor, terputus. Kalau bukan duluan dia yang berangkat, kita duluan yang berangkat. Bahkan mobil yang diberi membawa kita ke dalam jurang. Padahal sebelum naik mobil kita nggak pernah masuk jurang. Gara-gara naik mobil, masuk jurang. Maka dunia ini fana, terputus. Rabi'ah berfikir dengan sangat baik. Kalau ku minta permintaan dari Rasulullah ini urusan dunia, rugi. Makanya kemudian Rabi'ah berkata, Fakultu, ya Rasulullah, as'aluka, aku minta satu permintaan darimu. Apa dia? Anta du'allaha ayyunajjini minan nar. Mohonlah kepada Allah agar Allah menjauhkan aku, menyelamatkan aku dari api neraka. Ini kan setelah berfikir diucapkan permintaan, dan ini adalah permintaan orang-orang yang faham tentang hakikat. Dia tahu dunia tidak bermanfaat walaupun dia minta berbagai macam benda-benda dunia. Yang dia minta adalah kehidupan yang abadi. Permintaannya satu, yaitu tolonglah ya Rasulullah, minta kepada Allah selamatkan aku dari api neraka, wa yudkhilanil jannah, dan sekaligus masukkanlah aku ke dalam surga. Jadi itu permintaannya. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar permintaan itu Rasulullah diam. Kenapa Rasulullah diam? Karena itu hak Allah. Rasulullah tidak bisa menjamin seseorang selamat dari neraka atau masuk surga kecuali dengan izin Allah. Itu 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Itu semua kabar yang datang dari Allah. Dibawa oleh Jibril. Rasulullah baru berani menjamin. Kalau tidak berani jamin. Karena beliau pun bukan partner Allah. Beliau ini utusan Allah. Maka jangan jadikan Rasulullah seakan-akan partner Allah. Bukan. Beliau ini hamba Allah, utusan Allah. Makanya saya sering mengatakan, aneh kalau dalam menyebut-nyebut Allah, kita dahulukan menyebut Nabi daripada menyebut Allah. Itu aneh. Saya sedang menunggu, ada tidak yang bisa membantu memberi informasi. Kitab apa yang menyuruh setelah salat, bersalawat dulu, baru Allahumma antas salam. Kalau istighfar itu bukan memuji Allah, itu kita memohon kita yang diampunkan. Kalau dalam hadis Nabi, kata Rasulullah, setelah salat yang diucapkan pertama adalah istighfar. Istighfar salasan. Jadi istighfar 3 kali. Setelah itu Rasulullah langsung yang mengatakan, lalu ucapkanlah Allahumma antas salam. Itu maksudnya pujilah Allah, pujilah Allah. Nah, puji terus Allah yang banyak. Tapi mohon maaf, kalau mau dikritik boleh, mau dilaporkan boleh. Tapi saya menunggu, mohon bantuan. Ada tidak keterangan yang menyebutkan, sebutkan dulu nama Nabi, baru engkau puji-puji Allah di bawah Nabi.
Maka hari ini Masya Allah, setengah masjid setelah istighfar, salawat dulu, baru Allahumma antas salam. Padahal Rasulullah sendiri mengajarkannya, puji Allah. Tidak ada satu retorika pun membawa Nabi di atas Allah. Dalam berdoa, itu disuruh sebut nama Allah dulu, baru salawat kepada Nabi. Nah, wallahu alam, saya tidak tahu dari mana dasarnya. Mudah-mudahan ada yang bisa memberi informasi. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi sertakan dengan dalil, kitab-kitab mu'tabar, pandangan para ulama. Kenapa boleh menyebut nama Muhammad dulu, baru boleh menyebut nama Allah. Nah, makanya agak terkesan aneh ketika habis istighfar langsung salawat, baru Allahumma antas salam. Nah, Rasulullah bukan partner Allah. Rasulullah itu utusan Allah. Bahkan ada yang sampai, walaupun sebenarnya tidak terlalu bermasalah, meletakkan kaligrafi Allah Muhammad, itu saja ada yang mengatakan, para ulama mengatakan filosofinya seharusnya tidak meletakkan di samping. Ya, filosofinya seharusnya tidak meletakkan di samping, tapi Allah di atas, Muhammad di bawah. Karena Muhammad bukan partner Allah, la syarikalah, tidak ada yang bisa menduakan Allah. Walaupun seorang Nabi pun, nah, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai partner Allah. Filosofinya seharusnya begitu. Jadi kalau dinding masjid, kalau mau buat nama Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah di atas, Muhammad di bawah. Lalu di dinding sebelah kanan nanti begitu juga, Allah di atas, Muhammad di bawah. Jadi urutannya ke bawah. Itu filosofinya. Kalau kita fikir benar. Walaupun sebahagian mengatakan tidak terlalu bermasalah selama tidak diniatkan bahawa Rasulullah sebagai partner Allah. Namun filosofi peletakan itu juga ada benarnya. Ya. Jadi jangan sampai cinta kita ke Nabi membuat kita lupa bahawa Nabi itu tetap hamba Allah. Ya. Baik, kita lanjut. Rasulullah diam mendengarkan permintaan itu. Karena Rasulullah pun tidak berani menjamin seseorang kecuali dengan izin Allah. Summa qala, lalu Rasulullah berkata, man amaraka bihadza? Siapa yang mengajarkanmu meminta permintaan ini? Ya. Qultu ma amarani bihi ahad. Ya Rasulullah, tidak ada yang menyuruhku. Ya. Artinya aku berfikir untuk meminta sesuatu yang terbaik kepadamu. Disambung oleh Rabi'ah, walakinni alimtu anna dunya munqati'ah faniyah. Aku minta permintaan itu karena aku kalau meminta permintaan dunia, aku tahu dunia itu akan binasa. Rugi aku minta permintaan dunia. Nah, wa anta min Allah bil makan allazi anta minhu, dan engkau punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya. Fa ahbabtu an tad'u Allah li, maka aku bermohon untuk engkau mendoakan aku. Jadi maksud Rabi'ah, ya Rasulullah, aku tahu engkau di sisi Allah itu siapa. Artinya orang, manusia yang paling dikasihi oleh Allah di atas permukaan bumi. Ya. Manusia nomor wahid yang dicintai, dikasihi melebihi manusia lain. Itulah Rasulullah. Dan yang mengatakan itu langsung Allah. Ya. Bahkan Allah yang merekomendasi Rasulullah, ya, adalah sebaik-baik manusia di alam ini. Dalam surat Qalam ayat 4, Allah mengatakan sebuah rekomendasinya, innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkaulah manusia yang paling tinggi akhlaknya di atas semua makhluk, di atas semua makhluk. Mulai dari Adam sampai yang akan meninggal, tidak ada yang bisa melebihi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rekomendasi dari Allah. Dimuliakan oleh Allah. Pembuka pintu surga pertama Rasulullah. Tidak akan dibuka pintu surga sampai mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya mendapatkan cipratan. Umatnya mendapatkan air mengalir dari Rasulullah. Kita beruntung jadi umat Muhammad. Dibereskan di akhirat nomor 1. Padahal meninggal di absen yang paling belakang. Tapi dibereskan lebih duluan. Paling susah kalau ngantri. Ya. Jadi Rabi'ah mengatakan itu kepada Rasulullah, mohonlah agar dengan keberadaanmu di sisi Allah,
untuk mendoakan aku. Qal, nah, di ujung hadis Rasulullah mulai berkata, inni fa'ilun fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau engkau sudah memohon itu, baiklah, aku akan melakukannya. Artinya aku akan meminta kepada Allah agar engkau dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Namun kata Rasulullah, di sini fokus kenapa dimasukkan ke dalam bab ini. Fa'inni, tolonglah aku. Maksud tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu agar mudah aku minta sama Allah. Apa dia? A'inni ala nafsika bikasrati sujud. Selama engkau sisakan hidupmu wahai Rabi'ah, perbanyaklah sujud. Jadi maksud Rasulullah, biar mudah lulake ba Allah, biar mudah saya meminta ke Allah agar engkau menjadi penduduk surga. Tolonglah agar urusan ini lancar. Perbanyaklah sujud, perbanyaklah salat. Nah, ingin Rasulullah katakan bahawa ternyata memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak salat, adalah salah satu jalan yang paling mudah menuju surga. Jadi jemaah melakukan Allah, misal contohnya dari maghrib sampai isya tidak ada pengajian, kita pun kalau pulang takut nggak balik lagi, karena sudah berapa kali kita pulang nggak balik lagi. Begitu ditawarkan sama isteri, nyompat engkut lado, napaju baju gerok, nyompat kuah soto. Begitu habis makan maghrib, gerop 2 kali, tidak balik lagi. Azan berbunyi, kita di depan TV. Mau balik, takut anak mudanya mati. Waktu anak muda mati dalam TV, anak katanya, kan cukup sedih ya. Akhirnya lebih bagus, jangan balik. Masjid, semulia tempat. Maghrib datang, tidak usah pulang. Apa yang kita lakukan? Boleh zikir. Ini kalau tidak ada majlis ta'lim, tidak ada pengajian misal contohnya, atau baca Quran. Namun ada amal yang lebih hebat. Kenapa lebih hebat? Karena susah dilakukan, Pak. Yaitu memperbanyak salat. Salat 2 rakaat. Niatnya salat apa? Sunnah. Mutlak. Bahasanya mutlak itu maksudnya enggak ada proseduralnya. Tapi waktu salatnya kita cukup mengatakan salat sunnah saja. Dia yang ada prosedural kalau salat sunnah sudah diatur. Seperti salat sunnah qiyamul lail yang bernama tahajud. Kemudian ada salat duha, salat hajat, salat macam-macam. Itu maksudah, sudah ada prosedurnya. Jadi kalau habis maghrib sampai isya, boleh tidak kita habis salat 2 rakaat, Assalamualaikum, lalu bangun lagi, boleh. Itulah maksudnya salat sunnah mutlak. Habis salat isya enggak pulang-pulang, salat terus-terusan sampai jam subuh, boleh kak? Boleh. Tapi besok isteri minta cerai. Karo ni anan wawo. Aku telefon ke ni. Ku fikir kan mati, memangnya aku harap jangan kan isteri. Tapi isteri minta cerai. Tidak boleh begitu karena isteri punya hak, anak punya hak, rumah punya hak. Habis salat isya pulanglah. Bahagiakanlah isteri dan anak. Ketika sesuap dimakan oleh isteri dan kita memberi hiburan kepadanya, berbuat baik kepadanya, maka pahala-pahala itu dikumpulkan Allah bersama pahala salat. Jadi hidup itu enggak harus salat terus-terusan, Pak. Semua berpahala selama kita beriman dan menjadi orang Islam. Nah, inilah begitu indahnya nasihat Nabi memohon kepada Allah agar Rabi'ah bisa masuk surga. Ternyata kuncinya adalah salat. Maka kalau kita mengikuti keinginan Rabi'ah, perbanyaklah salat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Baik.